kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya di Dewi. Saya ingin menyampaikan sebuah program yang saya rencanakan, yang saya harap bisa diterima dan mendapatkan dukungan dari sekolah. Ya. Program ini saya beri nama Siap Berkah. Oh ya. Singkatan dari Sampah Inspiratif dan Aktif Peduli Berdayakan Kesehatan dan Keberlanjutan Tubuh. Ya. Iya, oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sangat setuju sekali dengan program ini, Siap Berkah ini. Semoga dengan program Pak Kahru yang luar biasa ini nanti bisa memberikan perubahan, memberikan inspirasi kepada teman-teman juga agar bagaimana memanfaatkan sampah yang masih bisa bermanfaat, sehingga nanti bisa sesuai dengan proyek P5 kita juga, yaitu gaya hidup berkelanjutan, bagaimana memanfaatkan barang-barang yang tadinya tidak berguna menjadi bermanfaat dan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Monggo nanti bisa diceritakan programnya seperti apa, kemudian nanti teknis pelaksanaannya bagaimana, mungkin saya bisa diberikan gambaran. Maksudnya, jadi gambarannya program Siap Berkah ini memiliki tujuan untuk mengedukasi seluruh komunitas sekolah, termasuk murid, orang tua, dan juga masyarakat sekitar dalam hal pengelolaan sampah yang kreatif dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan co-kurikuler untuk menanamkan nilai Konfederasi Pancasila, yaitu gotong royong, kreatif, serta juga dilandasi dengan filosofi pendidikan belajar bersama. Di sini melibatkan murid dalam berbagai kegiatan di seperti daur ulang sampah, pembuatan kompos, program kerajinan tangan dan bahan daur ulang, serta ada nanti kampanye kebersihan. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan edukatif seperti membuat poster di setiap fase atau video untuk fase C tentang jenis sampah dan cara pengelolaannya. Ada juga pemutaran film pendek bertema lingkungan serta diskusi dengan murid dan paguyuban. Selain itu, juga menyediakan tempat sampah terpisah di sekolah dan mengadakan kompetisi antar kelas untuk memilah sampah. Kemudian program ini berencana untuk mengintegrasikan ke dalam P5 yang dimana ada 126 JP di setiap semester, sehingga setiap kelas dapat terlibat secara maksimal. Keterlibatan orang tua, masyarakat, dilibatkan apa tidak? Iya, dilibatkan. Jadi di sini kemarin sudah modal hasilnya sudah didiskusikan dengan Pak Bilban, itu ada magot. Jadi untuk anorganiknya nanti bisa bertujuh magot. Jadi di sekitar sekolah sini ada yang budidaya magot, kemudian ada juga bank sampah yang kita bisa nanti mungkin di hari proyek P5 kita akan berkunjung untuk belajar di sana seperti itu. Oke, kemudian untuk sarana pendukungnya, daya dukungnya, mungkin saya sebagai kepala sekolah dan apa yang perlu kita siapkan untuk program ini berjalan nanti? Untuk program yaitu mungkin sampah yang dipilah, jadi sampahnya di sini mungkin setelah sudah ada karena fasilitas dan sarananya sudah lengkap. Kemudian yang meminta izin pembelajaran di luar kelas seperti itu. Oke. Program ini sangat positif ya. Nanti bagaimana Anda program ini itu biar tetap berjalan, tidak hanya saat ini, tapi nanti bisa kedepannya bisa terus berjalan, ada keberlanjutannya. Nah itu nanti langkah-langkah yang diambil Pak Garut apa saja? Untuk agar keberlanjutan itu bisa terlaksana, itu berencana untuk setiap minggunya atau setiap bulannya itu adanya penghargaan. Jadi seperti kelas terbersih, ada murid inspirasi. Dengan adanya penghargaan ini, saya berharap dari program ini bisa memotivasi murid untuk terus berpartisipasi, juga melakukan publikasi kegiatan melalui dokumentasi foto, video, serta bekerjasama dengan media setempat untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat luas. Jadi program ini bisa di branding jadi branding sekolah. Nanti media itu sebagai
contohnya seperti Harian Jogja dan lain sebagainya, itu mempublikasikan tentang program sekolah ini seperti itu. Ya, program itu sangat bagus ya. Kalau memang benar-benar ini nanti dilaksanakan berjalan dengan lancar, kemudian ada keberlanjutan, otomatis ini akan membentuk karakter anak, yang mana karakter anak tentang sikap peduli terhadap lingkungan. Tentu masalah sekarang kan masalah sampah yang tidak pernah selesai ya, apalagi di kota Jogja ini permasalahan sampah sampai sekarang ini kan belum ada solusinya. Nah, salah satu program Pak Bahrul ini juga akan membantu dari pemerintah bagaimana kita sampah ini kita manfaatkan menjadi barang yang lebih berguna. Nah, dengan memulai dari sekolah mengajak anak-anak dalam program Siap Berkah ini, anak akan banyak belajar memilah sampah, memanfaatkan sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat, dan ada keberlanjutan nanti. Kemudian ini juga terkait dengan profil pelajar Pancasilanya, kemudian terkait dengan membentuk karakter anak, sikap peduli lingkungan. Jadi program ini sangat bagus sekali menurut saya. Silakan Pak Bahrul, ini bisa dilaksanakan segera saja karena ini programnya bagus, dan kami sekolah akan mendukung apa yang dibutuhkan Pak Bahrul. Silakan dilaksanakan. Butuh dukungan apa, kami siap membantu. Tolong libatkan komite, orang tua, wali, biar kita saling sinergi antara sekolah, komite dengan orang tua. Jadi kita bersama-sama menyelesaikan program Siap Berkah ini agar endingnya menjadi memiliki, kita mendidik anak kita memiliki karakter sikap peduli lingkungan yang luar biasa. Semoga sukses Pak Bahrul, program ini bagus dilaksanakan dan kami siap mendukung. Terima kasih banyak atas dukungan dan juga bimbingannya Bu Dewi, tetap membimbing karena ini rencana dan juga pelaksanaannya perlu koordinasi juga dengan semua pihak. Semoga program Siap Berkah ini bisa menjadi langkah positif bagi kita semua. Iya. Terima kasih Pak Bahrul atas inisiatifnya, ide kreatifnya dengan program ini. Semoga dengan program ini bisa terus berlanjut karena program ini sangat bagus sekali. Semoga sukses Pak Bahrul. Terima kasih banyak Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Setelah kita melaksanakan kegiatan mengidentifikasi modal aset yang ada di sekolah, kita sekarang akan, atau saya sendiri akan memberikan program saya tentang pengembangan program yang berdampak positif pada murid. Program yang saya akan berikan yaitu Siap Berkah, sampah inspiratif dan aktif, peduli, berdayakan kesehatan dan berkelanjutan hidup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah berdiskusi dengan saya? Siap. Ya. Pada tahap ini saya akan fokus menggali kekuatan, potensi dan peluang yang telah ada untuk mendukung pelaksanaan program ini. Saya ingin melakukan survei, diskusi serta pengumpulan data dari siswa, kemudian orang tua dan juga paguyuban. Misalnya saya akan bertanya kepada siswa tentang aktivitas apa yang paling bagi mereka terkait pengolahan sampah serta momen-momen yang mereka anggap paling menyenangkan saat bersama dengan kawan-kawan. Nah, di sini saya minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan sosialisasi juga tentang bagaimana siswa itu bisa memilih, bersuara dan juga memiliki. Dalam program saya akan deskripsikan secara kegiatan secara singkat, yaitu program Siap Berkah ini bertujuan untuk mengedukasi murid, orang tua dan masyarakat sekolah dalam pengolahan sampah secara kreatif dan berkelanjutan di semua jenjang dari fase A sampai fase C setelah dasar. Melalui kegiatan daur ulang, pameran dan kampanye kebersihan, program ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah. Murid diajarkan cara mengolah sampah menjadi produk berguna, sekaligus mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Program ini juga mendukung kesehatan dan berkelanjutan lingkungan sekolah. Siap Berkah merupakan bagian dari kegiatan kokurikuler yang menanamkan nilai gotong royong dan karakter peduli lingkungan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian program Siap Berkah melibatkan serangkaian aktivitas edukatif
kolaboratif dan kreatif untuk mengedukasi murid, guru, dan orang tua tentang pentingnya mengolah sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak pengolahan sampah terhadap kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah. Program ini mendorong kolaborasi dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk pengolahan sampah yang lebih baik. Kegiatan siap berkah dilaksanakan ketika kegiatan proyek. Jadi 126 JP setiap satu semester seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kegiatannya mohon minta tolong dan dukungannya untuk edukasi dan sosialisasi sesuai fasenya. Jadi mungkin fase A membuat poster atau kelas 1 bisa membuat mewarnai seperti itu. Untuk kelas C atau kelas B bisa membuat poster seperti itu, atau bisa video atau infografik mengenai jenis sampah dan cara pengolahannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pemutaran film pendek, diskusi dengan paguyuban murid dan warga sekolah. Ada juga sistem pengumpulan sampah terpisah, yaitu penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik, anorganik, dan B3. Kompetisi antar kelas dalam menilai dan mengolah sampah. Yang ketiga, menilai tim atas pengolahan sampah di setiap kelas. Kegiatan kreatif seperti workshop daur ulang, yaitu membuat kerajinan, pembuatan kompos, dan kreasi seni dari bahan bekas. Kemudian minta tolong juga untuk disampaikan untuk berkolaborasi bersama paguyuban dan komunitas kelasnya masing-masing. Setelah itu jangan lupa dipantau dan evaluasi serta diberikan publikasi, bisa lewat harian Jogja dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan tersebut saya ingin melibatkan siswa dalam diskusi ketika berkelompok kecil, terutama mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan serupa. Jadi saya minta mohon untuk memilih satu anak untuk menjadi duta lingkungan dalam pelaksanaan siap berkah ini nih Bapak Ibu ya. Kemudian apakah hal yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam hal ini. Saya minta dukungan dalam merencanakan tahap ini. Bisa saya minta izin untuk melibatkan siswa, kemudian akses yang ke orang tua. Setelah itu saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu selama proses pelaksanaan program ini. Seperti itu nih Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak atas dukungan bimbingan Bapak Ibu. Dan ini saya segera ingin mengimplementasikan tahapan saya dan menyusun laporan perkembangan untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Sekian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, Pak Harun absen dulu ya. Yang pertama, ketua kelas 1. Namanya siapa coba? Nama lengkapnya? Ya, sudah kenal? Namanya siapa? Iya, benar. Kemudian ketua kelas 2 hadir. Namanya siapa? Siapa namanya? Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa? Kirana. Selanjutnya ketua kelas 3 hadir. Namanya siapa? Panggilannya Galih. Siapa namanya? Sama berarti. Kelas 4 hadir. Namanya siapa? Nama panggilannya Akmal. Oh iya, ini selamat ya buat Mas Akmal lolos di seleksi gada. Tepuk tangan buat Mas Akmal. Panggilannya siapa? Kenal. Selanjutnya kelas 5 hadir. Namanya, panggilannya siapa? Oke, selanjutnya kelas 6 namanya? Nama panggilannya Galih. Sama? Oh ya, sama ya, namanya Mas Galih juga. Nah, di sini Pak Bahrul akan memperkenalkan
program Pak Bandung, yaitu siap berkah, sampah, inspiratif dan aktif, peduli, berdayakan kesehatan dan berkelanjutan hidup, seperti itu. Nah, kegiatan ini nanti kalian akan menjadi duta lingkungan. Kalian akan melaksanakan program sampah. Nah, di sini ada beberapa program seperti edukasi dan sosialisasi, itu nanti bisa membuat poster. Kelas 1 pengen membuat apa? Membuat poster, video, infografik, atau apa? Poster. Mau diwarnai atau mau digambar? Gambar. Jadi kelas 1 mau membuat gambar tentang kolak saya. Kelas 2 mau mewarnai, menggambar atau seperti apa? Mewarnai. Jadi kelas 1 menggambar, kelas 2 mewarnai, kelas 3 atau membuat video juga boleh. Membuat video. Oh, jadi nanti berkelompok seperti itu atau bagaimana? Berkelompok. Oh ya, kelas 4 membuat seperti apa? Tentang pengolahan sampah. Menggambar poster. Ya, kelas 5 menggambar juga. Kelas 6 video. Jadi di sini kelas 1 menggambar, kelas 2 mewarnai, kelas 3 video, kelas 4 menggambar, kelas 5 menggambar, kelas 6 video, buat video. Luar biasa sekali. Kemudian nanti akan disosialisasikan juga dengan wali kelasnya masing-masing tentang bagaimana cara mengelola lingkungan lewat film pendek, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga sistem pengolahan sampah. Nah, nanti kalian sebagai duta lingkungan yaitu memberikan tahu tempat sampah organik, anorganik dan B3, karena di sekolah sudah ada 3 tempat sampah ya. Yang anorganik itu yang apa? Tidak bisa diurai, warnanya hijau. Betul ya? Paham? Selanjutnya yang organik warnanya ini yang B3 atau yang berbahaya merah. Paham ya semuanya ya? Nanti kalian juga yang membuat itu mau dibuat seperti apa? Biar teman-temannya tahu. Dari kelas 1 dulu maksudnya, atau dari kelas 6 dulu? Coba dari kelas 6. Biar temannya tahu. Biar tahu ini sama organik, anorganik dan juga kamu mau seperti apa? Seperti itu, memberitahukan pada temannya. Ya, kelas 5 sama 4 3 poster, berarti buat poster nanti biar teman-temannya tahu. Kelas 4 3 pengumuman, kelas 2 apa? Pengumuman, kelas 1 ya. Kemudian nanti akan ada kompetisi antar kelas dalam memilah dan mengolah sampah. Nah, nanti kalian sebagai jurinya juga, jadi tidak boleh membuat satu kelas. Nanti kompetisinya mau seperti apa? Dari kelas 6 dulu atau kelas 1 dulu? Ya, kelas 1 mau gimana lombanya? Dalam mengolah sampahnya, atau ada pandangan siapa beli dalam mengolah sampah? Kirana ada pandangan? Beli apa? Klaster bersih atau membuat karya? Klaster bersih, membuat karya. Berarti ada 2 ya. Yang pertama klaster bersih, yang kedua membuat karya. Nah, nanti akan dinilai dari tim duta lingkungan ini bagaimana dibantu dengan guru. Nanti tentang penilaiannya secara rutin seminggu sekali atau sebulan sekali. Seminggu sekali, 7?
Ya, setuju. Kemudian ada nanti kegiatan workshop daur ulang, itu nanti membuat kerajinan tangan seperti pot bunga dari botol plastik atau tas dari bungkus botol. Nanti ini yang ngajar nanti bisa orang tua kalian. Kemudian pembuatan kompos, ini juga orang tua. Kreasi seni dan bahan daur ulang. Nah, kreasi seni dan bahan daur ulang ini memanfaatkan sampah bekas ya. Setelah itu nanti di video sama ibu, kalian nanti bisa masuk ke YouTube dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sudah jelas tentang sampah. Ada yang mau ditanyakan tentang programnya ini? Tidak ada? Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menjaga lingkungan kelas. Sekian dari Pak Karul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke tempat. No one here to talk me off the edge. Caving in, I just hold my breath. Maybe I can make the dog a friend. Walk beside me but not get ahead. 'Cause my heartbeat bleeds into all the wasted time. And every time I sleep, I'm afraid of what I'll find. I'm so hard on myself, looking for answers from everyone else. But if I dig real deep, maybe I could change my mind. In the darkness, close my eyes and breathe in. Focus on the feeling, floating through the ceiling. Is the secret hiding underneath this mess of broken pieces? Someone I believe in, someone that I needed. Someone that I needed. Someone that I needed. We got too busy, just getting older. I hardly see you anymore. Both in the city, you should come over. Halo semua, selamat datang di SD Negeri Vidya Kasana. Kami terletak di Jalan Tentara Pelajar nomor 23, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. SD Negeri Vidya Kasana merupakan salah satu SD terbaik dari jajaran banyaknya SD yang ada di Provinsi DIY. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bukan kualitasnya? Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Vidya Kasana. Selamat datang di SD Negeri Vidya Kasana, Yogyakarta. Sebuah sekolah yang berkomitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, kreatif, dan berwawasan global. Adapun visi dari SD Negeri Vidya Kasana adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan, berbudaya, dan berwawasan global. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi seluruh peserta didik kami. SD Negeri Vidya Kasana menempati lokasi yang sangat strategis di pusat kota, dekat dengan fasilitas umum dan beragam sarana penting. Sekolah kami didukung oleh tenaga pendidik yang berkompeten dan fasilitas yang memadai seperti adanya perpustakaan, laboratorium, aula, UKS, kamar mandi yang bersih dan nyaman, kemudian kantin yang bersih dan sehat, dan lingkungan olahraga serta lapangan olahraga yang nyaman, serta ruang kelas yang nyaman dan aman. Keunggulan dari sekolah kami adalah sekolah Adiwiyata. Buat yang belum mengetahui sekolah Adiwiyata itu apa, merupakan sebuah upaya membangun program atau wadah yang baik
dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Sebab hal tersebut, sekolah kami adalah sekolah yang sangat ramah anak. Ada beberapa pilihan program ekstrakurikuler dengan tujuan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Ada pramuka, seni musik tradisional angklung, TIK, seni tari, pencaksilat, dan batik. Beberapa program ekstrakurikuler tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan karakter peserta didik. SD Negeri Vidya Kasana juga sudah melaksanakan kurikulum Merdeka full dari kelas 1 hingga kelas 6. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat kata P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini sangat sesuai untuk menyiapkan peserta didik agar dapat lebih mandiri serta siap menghadapi tantangan global yang akan mendatang. Ada beberapa program pembiasaan di SD Negeri Vidya Kasana. Yang pertama adanya sarapan soal di pagi hari. Kemudian ada pembiasaan sholat duha bersama, adanya penyambutan peserta didik di gerbang sekolah, makan sehat bersama, senam, hingga jalan sehat. Pembelajaran yang baik sudah pasti didukung dengan fasilitas yang baik pula. SD Negeri Vidya Kasana sudah menyediakan jaringan internet yang baik bagi para tenaga pendidik. Tidak lupa juga fasilitas seperti LCD proyektor dan speaker di tiap-tiap kelasnya, sehingga pendidik tidak perlu khawatir untuk mengimplementasikan berbagai jenis pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, mari kita kenalan dengan para tenaga pendidik yang ada di SD Negeri Vidya Kasana. Mari kita bersama-sama membentuk generasi masa depan yang berprestasi dan berakhlak mulia di SD Vidya Kasana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Vidya Kasana, jaya, jaya, jaya.